Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta ma'asudi wa ridha kamatlubi atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, teman-teman Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin lagi-lagi membahas sesuatu hal yang sedang viral kemarin, yakni fatwa konyol soal kue klepon yang tidak islami. Nah, lebih baik kita makan kurma saja, bunyi fatwa tersebut atau himbauan tersebut. Nah, hal ini tidak hanya terjadi sekali. Sebelumnya kita ketahui ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa lagu Balonku Ada 5 atau Naik-Naik ke Puncak Gunung itu adalah lagu-lagu yang menjauhkan anak-anak dari Islam katanya. Nah, ini kan pernyataan atau fatwa-fatwa yang saya pribadi menilai itu adalah sesuatu hal yang konyol. Belum lagi kemarin juga ada seorang ustadz, saya tidak perlulah menyebut nama ustadz tersebut, yang mengatakan tentang bolehkah memakai jersey sepak bola yang berlambangkan setan merah. Nah, beliau mengatakan tidak boleh, jadi harus dibuang lambang tersebut. Nah, ini kan lagi-lagi pernyataan-pernyataan yang kalau kita lihat adalah pernyataan yang konyol dan tidak perlu. Lagi pula bagaimana rupa setan tersebut kita tidak tahu sejatinya macam mana bentuk dari setan, sedangkan itu hanyalah sebuah lukisan yang atau lambang yang dibuat oleh seorang manusia. Nah, jadi setan merah itu adalah lambang salah satu klub di Liga Inggris, yakni Manchester United. Jadi pendukung klub Manchester United saya kira tidak terima pasti tentang pernyataan dari ustadz tersebut. Dia mengatakan bahwa setiap hari kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita setiap hari meminta berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sementara kita memakai baju atau jersey yang berlogo atau berlambang setan. Nah, kalau saya pribadi, kalimat ta'awuz itu ketika kita mengucapkannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu alangkah baiknya kita mengucapkannya di depan sebuah cermin atau di depan sebuah kaca, karena apapun yang terjadi kepada kita adalah berasal dari dalam diri kita bukan berasal dari luar. Bahkan kalau dalam kajian ilmu-ilmu tasawuf atau ulama-ulama sufi itu, setan itu berada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga ketika kita mengucapkan ta'awuz, maka yang kita tuju itu seharusnya diri kita sendiri, bukan sesuatu yang berada di luar. Karena apapun yang terjadi itu tergantung pada diri kita yang melakukannya. Jadi kasihan juga kalau kita lihat apa-apa yang terjadi itu kita harus selalu menyalahkan setan, padahal belum digoda oleh
setan saja kita sendiri sudah menjadi setannya. Nah, tapi terlepas dari itu semua, saya tidak ingin mengomentari pernyataan ustadz-ustadz tersebut. Namun saya akan menitik beratkan kepada para pendengar atau para penerima informasi. Kalau dalam ilmu dakwah itu adalah mad'u. Nah, saya akan melihat dari sudut pandang penerima informasi. Nah, kita sebagai penerima informasi, kalau dalam kajian teori komunikasi Islam itu ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Nah, salah satunya yakni prinsip selektivitas dan validitas dalam menerima informasi atau nasihat atau ceramah yang kita terima. Nah, bagaimana cara kita melakukan validitas atau selektivitas dalam menerima informasi? Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan langsung di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Nah, tabayyun itu kita meneliti informasi yang kita terima. Antusibu qauma bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kepada kita semua agar kita senantiasa menyaring informasi atau kebenaran yang kita terima dari luar. Jadi kita tidak boleh menerima mentah-mentah informasi ataupun kebenaran ataupun ajaran yang diberikan oleh seseorang. Kita tidak boleh menelannya langsung, kita harus kunyah dulu. Setelah kita tahu yang mana yang baik, baru kita telan dan kita ambil hikmahnya. Nah, peran akal sangat penting di sini, di mana beberapa golongan itu kan mengharamkan akal atau mengharamkan filsafat. Nah, di sini seharusnya peran akal dan peran filsafat itu berperan dalam menyaring berita, informasi ataupun kebenaran yang berasal dari luar. Dimana di dalam kajian filsafat Islam itu ada istilah epistemologi. Nah, epistemologi ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu epistemologi secara bayan, yakni penalaran yang kita lakukan secara tekstual. Nah, kemudian epistemologi irfani, yakni penalaran atau proses pengetahuan yang kita lakukan dengan cara intuisi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada epistemologi burhani, yakni penalaran yang dilakukan dengan cara logika atau rasional. Nah, ini kan menjadi penting ketika kita dihadapkan hal-hal seperti ini. Maka dari itu kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya akal ataupun filsafat, karena secara tidak langsung itu akan menjadi penting. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri pernah mengatakan di dalam kitabnya Al-Mustashfa kalau tidak salah, bahwa seseorang yang tidak menguasai ilmu mantik atau ilmu logika, nah itu tidak bisa dipercaya omongannya. Nah, oke, saya rasa cukup sekian penjelasan kita tentang permasalahan-permasalahan yang sedang viral. Sekali lagi saya tekankan bahwa Islam itu adalah agama akal, agama pemikiran, ulil albab. Maka dari itu kita tidak bisa mengesampingkan akal, karena akal dan wahyu itu beriringan dengan sejalan.
saudara sesusuan, kata Ibnu Rus. Kemudian Ibnu Rus juga mengatakan bahwa kita harus membiasakan diri kita itu berpikir secara scientific personality, yakni berpikir secara ilmiah. Nah, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan video kali ini dapat menginspirasi ataupun memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya tekankan untuk menyaring informasi yang kita dapat, termasuk yang saya sampaikan ini. Yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek tinggalkan. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan aliran-aliran tertentu atau ustadz-ustadz tertentu, tapi kita harus meluruskan apa yang harus kita luruskan. Janganlah kita memberi fatwa atau menyampaikan informasi yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di kehidupan kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like, komen. Baik itu komen yang baik ataupun buruk, saya terima saja, karena itu akan membangun channel ini. Kita perlu dapat menonton channel-channel yang seharusnya bermanfaat, karena banyak sekali channel-channel yang tidak bermanfaat. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.